Kamu keterlaluan sekali pada Chandra. Kalaupun kamu memilih menikahi Davin, kamu tidak perlu juga mempermalukannya begitu. Tegur Handi pada Helen ketika adiknya itu membereskan beberapa barang di kamarnya untuk dibawa pindah ke rumah Davin. Selama ini, abang kira kamu serius dengan Chandra. Rupanya kamu hanya mempermainkannya. Jika tahu begini, abang tidak akan setuju kalian berpacaran. Apa kamu lupa? Kamu banyak menghabiskan uangnya Chandra. Dia sudah begitu baik padamu, membiayai kuliahmu, membelikanmu banyak barang. Bahkan motor di depan itu, dia juga yang membelikannya untukmu. Belum lagi saat kita kesusahan, Chandra lah yang banyak membantu keluarga kita. Tukas Handi lagi. Chandra itu adalah teman dekatnya, dan Handi sangat mengenal pribadi pria baik hati itu, serta menyambut baik saat Chandra menjalin hubungan dengan Helen. Tak disangka, Helen bertingkah seperti ini dan membuat Handi serasa tak punya muka. Jika bertemu Chandra kelak, Helen menoleh ke arah abangnya sambil tersenyum sinis. Salah dia sendiri, terlalu cinta padaku. Harusnya pria itu punya prinsip. Jangan mudah memberikan apa yang perempuan minta. Soal motor itu, kembalikan saja pada Chandra. Aku tak butuh. Aku punya mobil sekarang. Lagian, teman abang itu cuma kuli. Bayangkan aku, Helen, primadona rumah sakit utama, bersanding dengan kuli? Cih! Membayangkannya saja, aku tak sanggup. Mana sebanding antara dia dan aku, Bang? Yang benar saja. Kenapa tidak pria lain saja yang kau buat begini? Bukankah banyak pria berseragam yang mengejarmu? Mengapa kau memilih si Chandra? Balas Handi. Sungguh, jika bukan adik sendiri, entah apa yang sudah dilakukannya pada mulut lantis Helen itu, Handi sudah banyak berutang budi pada Chandra. Dulu, saat Mika putrinya sakit dan Handi tak punya biaya mengobatinya, hanya Chandra yang berbaik hati, meminjamkan uang bahkan menolak saat Handi berusaha mencicilnya. Handi sudah banyak berhutang budi pada Chandra. Dulu, saat Mika putrinya sakit dan Handi tak punya biaya mengobatinya, hanya Chandra yang berbaik hati, meminjamkan uang bahkan menolak saat Handi berusaha mencicilnya. Karena hanya Chandra yang bodoh, Bang. Tentu saja dia sebodoh itu. Secara dia pendidikannya rendah. Cuma kuli pula, punya pacar secantik aku apapun, pasti dia lakukan untukku. Iya kan? Tawa Helen terdengar renyah. Aku pun bisa membuangnya kapanpun, saat aku tak butuh lagi. Lihat saja sekarang. Kau tak takut karma, Helen? Kau pikir Davin sebaik Chandra? Apa kau tak tahu dia pria yang bagaimana? Aku tahu, tapi dibanding pria berseragam lain yang mengejarku, Davinlah yang paling tampan. Soal playboy, aku sudah pastikan Davin akan bertekuk lutut padaku. Saat mengejarku, Davin sudah memutuskan semua pacarnya demi aku. Ucap Helen sambil menatap wajahnya di cermin. Helen tersenyum. Pada dasarnya, dia memang sudah cantik. Ditambah dengan perawatan yang dilakukannya serta makeup mahal yang kini dengan gampang dibelinya. Tentu saja, tampilan Helen makin maksimal. Pria mana yang tak akan tergoda dengan semua kesempurnaan yang dimilikinya? Kulit putih, tubuh tinggi, rambut hitam lebat, hidung mancung dengan mata besar bak boneka. Bahkan puji-pujian pada Helen yang mengatakan bahwa dia gadis tercantik di kota Enitek, hanya sekali dua kali ia dengar. Jangan membicarakan hal bodoh begini lagi, Bang. Urusan pribadiku, Abang tak perlu ikut campur. Jujur saja, aku tahu Abang menemuiku mau membahas soal uang warisan, bukan? Jatah Abang tidak ada. Uang itu akan aku kelola bersama Bunda Farah. Jika uangnya Abang kelola, entah bagaimana nanti ke depannya. Abang kan cuma tukang bakso lulusan SMA. Tahu apa Abang soal uang sebanyak ini? Nanti malah habis dimakan keluarga istrimu yang miskin itu. Astagfirullah, Helen, jaga mulutmu. Yasmin, istriku dan keluarganya,
Bukan orang begitu. bentak Handi. Tak terima jika istrinya dihina adiknya begini. Mana tahu, matanya langsung hijau, melihat tabungan miliaran. Aku kesini cuma mau mengingatkan. Jangan terlalu boros. Kamu sudah merehab rumah ini. Sudah beli mobil. Jangan gunakan lagi untuk belanja hal-hal yang tidak perlu. Sebaiknya dicari bisnis yang amanah, atau ditabung untuk keperluan Bapak, atau sekolah Hesti. Dia akan masuk kuliah tahun ini, bukan? Handi mengingatkan. Pendidikanku lebih tinggi darimu, Bang. Aku lebih pandai darimu. Sudah sana, Bapak dan Bunda Farah sudah memutuskan uang ini akan kami kelola sendiri tanpa campur tanganmu. Bang, pendapatmu itu percuma. Pendapat orang yang pendidikannya rendah tidak ada gunanya. Handi mengurut dadanya. Dia memang tak ingin campur tangan urusan uang dadakan yang diperoleh bapaknya maupun uang yang dikelola Bunda Farah, ibu tirinya, dan Helen. Handi sama sekali tidak tertarik. Walau dia hidup susah dan pontang-panting menghidupi istri dan ketiga buah hatinya. Jangan menyesal kelak. Aku sudah mengingatkanmu. Yah, sudah sana. Abang berisik, lebih baik abang pulang dan buka warung bakso abang yang tak laku itu. Bukankah ketiga anak dan istri abang harus diberi makan? Handi keluar dari kamar Helen dengan wajah kesal. Sampai di ruang tamu, dia bertemu Bapak dan Bunda Farah sedang makan camilan sambil menonton TV. Mau pulang. Kok tidak salam dulu sama Bapak dan Bunda? Sindir Pak Jargo begitu melihat Handi berjalan menuju pintu keluar. Handi berbalik dan langsung mencium tangan Pak Jargo. Sementara untuk Bunda Farah, Handi mengabaikannya begitu saja. Memang betul ya, anak yang tidak sekolah tinggi macam Handi. Etikanya tidak ada. Jangan sampai membuatku mengatakan hal yang akan merugikanmu. Ancam Handi pada Bunda Farah dengan tatapan tajam. Handi tahu setiap orang butuh pasangan. Begitupun bapaknya yang sudah lama sendiri setelah ibu meninggal. Tetapi kenapa saat bapak punya banyak uang, baru ada wanita yang mau dinikahinya? Dan itu pun Bunda Farah, janda yang sudah gagal berumah tangga sebanyak 7 kali. Bunda Farah dikenal Handi sebagai wanita matre dan hanya mau uang suaminya saja. Rata-rata, setelah suaminya miskin, wanita itu akan menceraikannya. Dan Handilah yang paling menentang pernikahan bapaknya dengan Bunda Farah. Pak Jargo yang sedang kasmaran berat pada Bunda Farah tak terima. Handi menolak pernikahannya dan malah memusuhi putra sulungnya itu. Sudah sana. Pulang. Kau menyesal pun, Bapak tidak akan memberimu sepeser uang pun. Ucap Pak Jargo memecah ketegangan antara Handi dan istrinya. Handi segera berbalik dan melangkah tanpa menoleh. Mau terjadi apapun pada keluarga ini, jangan cari aku lagi. Mana mungkin, Handi? Apa yang bisa terjadi pada orang kaya seperti Bapak? Bapak punya uang, punya putri seorang bidan yang bekerja di rumah sakit, serta punya menantu perwira militer. Justru kamu, apapun yang terjadi padamu dan keluarga miskinmu itu, jangan cari Bapak. Teriak Pak Jargo sebelum Handi benar-benar menghilang. Anak itu kurang ajar sekali. Sabar, Pak. Itulah gunanya anak-anak itu harus pintar seperti Helen. Kamu betul, Bunda. Ucap Pak Jargo sambil memeluk pinggang Bunda Farah dengan penuh cinta. Bersambung. Mau lanjut ceritanya? Ketik lanjut di kolom komentar ya.